Beberapa jam yang lalu sebelum kejadian, di lantai teratas aula Neverdoje, di mana Ronan mendatangi Skolepen. Skolepen dia bertanya, "Kau datang tiba-tiba. Aku penasaran apa yang membuatmu datang ke sini." "Tapi Ronan, kau ingin menyergap Tuan Dolan malam ini? Konyol sekali. Apa bukti dari perkataanmu?" "Di Grancia, dia adalah salah satu kesatria yang paling loyal dan hebat, dan telah dipilih menjadi pemimpin penjaga hanya setelah 4 tahun masa pelayanan. Tapi kenapa kau tiba-tiba?" Ronan dia menyela. "Kau bilang 4 tahun. Grancia juga kacau dalam banyak hal." Oliven dia terkejut. "Apa?" Namun Ronan dia berbalik seraya mengatakan sesuatu kembali. "Lupakan. Datang saja dulu. Kepada siapa dia berpihak? Kau juga tidak rugi kan? Jika perkataanku benar, kau akan mengeluarkan seekor tikus yang bersembunyi di keluargamu." Kembali di saat sekarang, terlihat mereka yang sedang berhadapan. "Kau dengar aku? Aku bilang jelaskan apa yang terjadi saat ini. Dolan, jawab aku." Ronan yang melihat Skolepen dia berkata dengan tersenyum. Jika dia menjawabnya, bukankah dia akan menjadi pengkhianat? Naif sekali. Bagaimana kau bisa bertahan di dunia yang kejam ini? Namun tiba-tiba Dolan mengangkat kakinya dan menghantakkannya. Setelahnya aura yang sangat ganas terpancar dari tubuhnya. Itu mengejutkan Skolepen dan Ronan. Tubuhku menjadi berat. Apakah ini aura orang itu? Di saat Ronan sedang memikirkan hal tersebut, dia terkejut. Terlihat Dolan yang langsung menyerang ke arahnya. Namun Ronan masih sempat menahan serangan tersebut. Walaupun tidak lama setelahnya dia dipukul mundur. Oliven yang melihat itu dia berteriak dengan sangat marah. "Dolan, kenapa?" Namun Dolan tidak menghiraukannya. Dia langsung menerjang ke arah Skolepen. Serangan tersebut masih bisa ditahan oleh Skolepen, namun itu membuatnya kesusahan. Dolan dia berkata, "Tuan muda, aku sangat lega karena Anda masih belum berpengalaman dalam mengendalikan jangkauan auramu. Anda tidak bisa menggunakan teknik hina itu di tempat ini, yang dimana orang lain bisa berhanyut dalam amarah Anda." Skolepen yang mendengar itu dia hanya menggertakkan giginya. Lalu Dolan melanjutkan, "Tapi bagaimanapun juga, maafkan aku atas kejadian ini, Tuan muda." Dolan kembali menyerang ke arah Skolepen dengan sekuat tenaga. "Aku juga tidak ingin mengakhiri hubungan kita, tapi bocah itu mengacaukan semuanya." Skolepen yang hanya bisa bertahan dari serangan Dolan dia berkata, "Kemampuanmu berbeda dari yang aku tahu sebelumnya. Apa kau menyembunyikan kekuatanmu? Sejak kapan? Kenapa kau mengkhianati kami?" "Berkhianat? Bukan itu masalahnya. Dari awal, aku tidak pernah menjadi kesatria Grancia." Dolan kembali mengayunkan pedangnya. Namun sebelum berhasil melancarkan serangan ke arah Skolepen, Skolepen wajahnya gelap mendengar perkataan Dolan tersebut. Ekspresinya berubah begitu saja. "Begitu ya. Sudah kupastikan. Lakukan saja sesukamu." Di sisi Ronan, dia sudah bersiap dengan pedangnya. Setelahnya memblokir serangan dari Dolan. "Bagaimana kau?" Dolan dia perlahan mundur. Tubuhnya bergetar. Ronan dia menoleh ke arah Skolepen. "Dasar pembuat masalah. Kau membuatku frustasi. Memancingnya hanya untuk mendengar itu? Apa kau sudah puas sekarang? Ini masalah yang serius untukku. Aku harap kau bisa mengerti. Setelah ini, untuk sementara, Grancia akan mengalami pertumpahan darah." Dolan yang melihat perubahan kekuatan dari Skolepen dia sangat terkejut. "Apa? Tidak hanya merambah auraku, dia juga mengayun pedang seberat ini hanya dengan menggunakan mana? Apa dia juga menyembunyikan kekuatannya sepertiku? Tidak, tidak mungkin begitu. Berarti, jangan bilang dia berkembang dengan cepat. Ini tidak mungkin. Meskipun dia seorang jenius yang muncul setiap 1 abad, monster seperti itu." Di saat Dolan sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba kehadiran Ronan mengejutkannya. "Kau santai sekali, Paman. Mengecewakan sekali." Ronan dia bersiap, seraya melanjutkan perkataannya. "Kau teralihkan." Serak. Terlihat banyak bila cahaya yang menyerang ke arah Dolan.
Itu membuat Dolan terpojok. Banyak sayatan yang mengenai tubuh dan pipinya. Itu membuatnya sangat tertekan. Mustahil. Monster lainnya. Terlihat ayunan pedang Ronan tersebut berhasil dihindari oleh Dolan. Ronan yang melihat itu dia berkata, "Oh, kau menghindarinya." Itu membuat Ronan lengah dan membuat tendangan Dolan memukul mundurnya. Ronan dia mengetuk, "Ah, sialan." Dolan dia sangat geram. "Sial, kami terlalu berisik. Kalau begini, para profesor akan datang." Dia pun menoleh ke arah jendela. "Aku harus mundur." Dia pun memfokuskan kekuatan pada kakinya. Setelahnya melesat untuk melarikan diri. Seraya berlari dia bergumam, "Sialan, aku harus repot begini hanya karena mencoba menangkap bocah itu. Aku salah, aku pikir kemampuan mereka berdua lemah. Aku harus sembunyi dan menunggu kesempatan untuk membunuh." "Kau benar, Dolan," ucap Skolepan yang sudah berada di langit dan menyiapkan serangan. Itu membuat Dolan tertegun. Skolepan dia melanjutkan, "Tidak seperti ayah. Aku belum berpengalaman. Jadi aku belum bisa menggunakan Storm Sword dengan benar. Tapi kau kabur seperti ini. Bahkan tahu hal itu. Bodoh sekali kau. Tidak ada yang akan dimusnahkan. Benar kan? Tidak ada orang yang harus dihukum kecuali sang pengkhianatan." Walaupun dia melancarkan skillnya yang bernama Grancia Family Secret Sword Art, itu langsung menerjang ke arah Dolan. Dolan yang melihat itu dia bergegas melancarkan serangan untuk menghalangi serangan tersebut. Sial, bajingan. Namun serangan dari Skolepan terlalu kuat untuk ditahan. Dolan dia berteriak. Sebelum kematiannya dia menggumamkan, "Oh Star, mulai hari ini tidak ada orang dalam keluarga yang akan mengingatmu. Tapi bukan masalah, karena kau memang bukan seorang Grancia." Setelah Skolepan berhasil melumpuhkan Dolan, Ronan menghampiri dan berkata, "Anak-anak, kau menyelesaikannya dengan cukup heboh. Sepertinya kau sedikit panas. Namun dengan kondisi yang seperti itu, aku ragu apa kita bisa menyerahkannya pada Dolan." Skolepan dia menjawab, "Jangan khawatir. Aku hanya memotong uratnya, jadi dia tidak akan mati. Seharusnya sih." Dia pun menambahkan dengan ragu-ragu. Ronan yang mendengar itu tentu saja terkejut. "Hei, kau!" Lalu Skolepan melanjutkan, "Ya, untung saja kau ada di sini. Aku harus segera memberitahu keluargaku mengenai situasi ini secepat mungkin." Dengan wajah yang serius dia melanjutkan, "Kami harus mengidentifikasi para pengkhianat. Kalau begitu, kuserahkan sisanya padamu." Terlihat setelah mengatakan itu, dia pun berlari dengan sangat cepat meninggalkan Ronan. Ronan yang melihat itu dia ingin menghentikannya. "Hah, hei, apa yang harus kulakukan jika kau pergi begitu saja?" ucap Ronan tak berdaya. Lalu berteriak kembali, "Kau menghancurkan semuanya. Sekarang kau melimpahkannya padaku." Namun terlihat di belakang Ronan ada sebuah cahaya. Ronan yang belum menyadari itu dia masih berteriak, "Enak saja, mana bisa." Terlihat cahaya sebelumnya adalah pancaran dari instruktur Neberus yang bergegas dan siap bertarung. Instruktur Neberus menghampiri Ronan dan bertanya, "Ada apa, Ronan? Keributan apa itu barusan? Apa kita baru saja diserang?" Ronan yang mendengar pertanyaan tersebut dia pun menoleh. "Ah, kau di sini, kepala sekolah dan instruktur." Namun fokus Ronan bukan pada mereka berdua, melainkan pakaian tidur yang digunakan oleh instruktur Neberus. "Instruktur, ah, pakaian tidurmu keren," ucap Ronan mengacungkan jempolnya. Instruktur yang mendengar itu dia sedikit kesal. "Jawab saja." Kepala sekolah pun juga berkata, "Benar Ronan." Lalu melanjutkan, "Saat ini selera pakaian bukanlah hal penting, tapi itu memang mengejutkan. Senang melihatmu tidak terluka. Bisakah kau menjelaskan apa yang sedang terjadi?" tanya kepala sekolah pada Ronan. Ronan dia tersenyum canggung. "Ah, baik,
Tentu saja, aku akan jelaskan. Tapi kepala sekolah, bisakah Anda dengarkan soal hal lain? Sebentar. Kepala sekolah yang mendengar itu tentu saja bingung. Hah? Hal lain? Apa maksudmu? Lalu Ronan berkata dengan serius. Hayute, keparat. Mendengar apa yang Ronan ucapkan, kepala sekolah terkejut karena sama sekali tidak mengerti. Namun di sisi instruktur Neberus yang mendengar itu dia mengerti. Itu. Kepala sekolah yang mencoba memahami perkataan Ronan, dia mengulangi apa yang Ronan katakan. Hayute, bajingan. Tidak lama setelahnya, di ruangan kepala sekolah, di mana Ronan menjelaskan apa yang sedang terjadi, kepala sekolah pun paham. Jadi ada mata-mata yang menyusupi keluarga Gransia. Situasi ini jauh lebih genting dari yang kuduga. Kali ini pun kau juga berhasil, Ronan. Berkatmu kita bisa mencegah krisis besar. Ronan yang mendengar itu dia sedikit canggung. Kau memujiku secara berlebihan. Lalu dia mengingatkan kepala sekolah, menyembunyikan fakta kalau aku bisa melihat mana yang unik itu. Tutupi saja untuk saat ini. Aku tidak bisa yakin seutuhnya, dan lebih baik berhati-hati jika informasinya tersebar. Tidak hanya aku, tapi orang-orang yang ada di sekitarku juga akan berada dalam bahaya. Kepala sekolah pun paham. Kita akan segera melakukan investigasi yang berfokus pada Gransia. Jadi jangan khawatir. Namun, sejak insiden di desa pengrajin, kekaisaran ini telah berhutang padamu. Sebagai kepala sekolah, aku mau menawarkan imbalan yang sesuai. Apakah ada hal yang kau inginkan? Ronan yang mendengar itu wajahnya bersinar. Benarkah? Itu bagus. Lalu melanjutkan, ada aktivitas di sekolah yang ingin aku lakukan. Bisakah kau mengizinkannya? Kepala sekolah yang mendengar itu dia sedikit berpikir. Aktivitas yang membutuhkan izin. Aku penasaran apa itu. Namun Sin berpindah pada keesokan harinya. Di alun-alun besar Pelion, terlihat Ronan yang mengumpulkan para murid. Tes, perhatian semuanya. Lelah dengan aktivitas klub yang berada di dalam sekolah? Tidakkah itu membosankan? Aku telah membuat sesuatu bagi kalian semua. Memperkenalkan rekrutmen klub elit Adventure. Terbuka bagi semua orang dan tingkatan wawancara singkat diperlukan. Klub Elite Adventure? Salah satu murid bertanya. Elite Adventure, apa itu? Namun Ronan langsung menutup mulutnya. Lalu dia berkata, pertanyaan bagus. Setelahnya dia pun menjelaskan, apa itu klub Elite Adventure? Itu adalah sebuah klub yang berfokus pada aktivitas praktek di luar ruangan, yang bertujuan untuk memupuk bakat yang berkontribusi terhadap kekaisaran. Ini adalah klub yang sangat membangun. Di bawah persetujuan kepala sekolah, inilah satu-satunya klub yang mengizinkan tamasya ke luar sekolah. Wow, dua orang murid berdiskusi. Kita bisa pergi keluar. Salah satunya juga bertanya-tanya, benarkah? Ronan kembali melanjutkan, bagi yang tertarik, tolong datang ke arena pertama Galerion Wing. Selama masa wawancara, kami menanti partisipasi kalian. Di sela-sela Ronan sedang menjelaskan, ada salah seorang yang memperhatikannya. Orang tersebut memandangi ke arah Ronan dan berkata, sulit dipercaya. Apa anak itu benar-benar? Lalu Sin berpindah beberapa hari kemudian. Di Galerion Wing, terlihat raut wajah Ronan yang muram. Sebenarnya kenapa? Aku berusaha merekrut bakat-bakat baru dan bahkan membuat keributan di alun-alun. Tapi kenapa di hari terakhir hanya ada kalian? Maria pun berkata, kau sama sekali tidak sadar? Coba kau ingat-ingat apa yang kau lakukan selama wawancara beberapa hari ini. Menyebutnya sebagai duel penilaian skill dan menghajar semua orang tanpa pandang bulu. Dan pada mereka yang entah bagaimana bisa bertahan, kau bertanya apakah mereka siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi klub dan hal-hal mencurigakan lainnya.
Asel juga menambahkan, "Hei, rumor yang beredar di sepenjuru akademi. Untuk bergabung klub ini, kau membutuhkan 10 nyawa." Ronan yang mendengar itu dia berdecak. Cih, ya memang seperti itulah pertarungan sungguhan. Memang bukan seorang pemberani. Lalu dia bergumam, "Ya terserah. Pada akhirnya, yang aku perlukan adalah orang yang memiliki potensi." Terlihat Braum yang bangkit. Ronan pun berkata, "Apa kau puas sekarang? Kau bersikeras untuk duel meskipun tidak penting untuk menguji skill. Ya, sudah pasti kau diterima, senior Braum." Braum yang mendengar itu dia tersenyum puas. "Terima kasih, Ronan." Ronan diam melanjutkan, "Asal kau tahu, klub kita akan sangat menantang. Apa kau siap dengan itu, senior?" Braum pun merespon, "Itu memang mauku untuk bertambah kuat." Ronan dia menoleh ke arah Maria dan Asel. "Baiklah, kalau begitu itu saja untuk hari ini. Semuanya kembali. Kalian harus beristirahat benar-benar memulainya." "Bagaimana denganmu, Ronan?" tanya salah satu dari mereka. Ronan pun membalas, "Aku masih punya waktu, jadi aku akan tetap di sini. Siapa tahu, mungkin akan muncul bakat yang hebat." Waktu terus berlalu hingga malam hari. Terlihat Ronan yang sudah kelelahan menunggu. Ya benar, sama sekali tidak ada orang yang datang. Tidak ada pilihan, ayo bergegas kembali. "Terima kasih, senior. Aku menghargai bantuanmu kapanpun itu, meskipun kau sibuk dengan tugas instruktur." Adesan pun tersenyum. "Jangan dipikirkan. Tapi sayang sekali, aku sendiri akan bergabung jika aku tidak memiliki tugas instruktur." Ronan yang mendengar itu dia terdiam. Dia pun bergumam, "Kalau ku bilang aku tidak akan menerimamu, aku tidak bisa mengatakannya. Sudah waktunya membuat keputusan. Apakah akan menyerah dengan mimpi komandan tertinggi atau tidak? Ya, itu hal yang penting. Jadi, kurasa aku harus memikirkannya lagi." Namun terdengar suara, "Beruntungnya aku, kau masih di sini," ucap sosok misterius sebelumnya yang berada di alun-alun. Ronan dan Adesan yang mendengar itu mereka memandangi orang tersebut. Sejak kapan kau?" tanya Ronan. Apa kau datang untuk wawancara? Untuk bergabung dengan klub kami?" tanya Ronan kembali. Orang itu pun bertanya, "Klub? Dengan bergabung bisakah aku?" Ronan yang tidak mengerti pertanyaan dari orang tersebut berkata, "Hah, apa katamu? Suaramu terlalu kecil, aku tidak bisa." Sebelum menyelesaikan perkataannya, orang tersebut pun membuka jubahnya dan berkata, "Jika aku bergabung dengan klub, bisakah aku menyentuh